perbedaan antara wallpaper, wall foam, dan wall PVC. Seperti yang interior lover lihat sekarang, yang gua pegang yaitu wallpaper, wall foam, dan wall PVC. Pertama-tama saya akan membahas persamaan dari ketiganya, yaitu sama-sama digunakan untuk ditempel di dinding, dan yang kedua sama-sama digunakan untuk menghias dinding rumah kita supaya lebih cantik. Yang pertama-tama kita akan bahas tentang wallpaper. Dari namanya aja kita sudah tahu, yaitu wallpaper itu nanti kertas dinding ya. Berarti wallpaper itu sendiri bahan dasarnya adalah kertas. Untuk varian wallpaper itu terdapat banyak sekali varian motif dan tekstur, ribuan dengan berbagai jenis merek. Di pasaran, wallpaper terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk 2D dan bentuk 3D. Yang dimaksud dengan 2D yaitu bukan terdapat pada tekstur bentuk yang sebenarnya, tapi lebih tepatnya pada tekstur visual, yaitu di mana motif gambarnya itu seperti 3D. Jadi sekilas mata kita melihat itu seperti timbul. Di pasaran, wallpaper dijual dalam bentuk roll, di mana terdapat dua ukuran roll ketika kita membeli wallpaper. Yang pertama adalah 50 cm kali 10 meter, dan yang ukuran besarnya adalah 1 meter kali 15 meter. Dari segi harga, wallpaper sendiri terdapat banyak sekali varian harga. Karena harga wallpaper itu tergantung motif dan ukuran, dan juga tergantung pada merek. Setiap ukuran dengan merek tertentu, dengan motif tertentu bisa sangat mahal, bisa jutaan. Tetapi dengan ukuran tertentu, dengan merek tertentu, dengan motif tertentu itu bisa didapat dengan 100 ribuan. Wallpaper yang lebih murah banyak cenderung lebih halus dan lebih tipis. Sedangkan wallpaper yang lebih mahal banyak cenderung lebih tebal dan tentu saja punya tekstur sedikit lebih timbul. Supaya interior lover ketahui, salah satu kelebihan dari wallpaper yaitu dari segi harga. Kenapa saya bilang harga? Karena dalam merek tertentu, dengan tipe tertentu, wallpaper menyediakan harga yang sangat murah, yaitu 100 ribuan. Selain dari harga, kelebihan kedua dari wallpaper yaitu dari motif. Wallpaper memiliki ribuan motif yang dapat teman-teman sekalian pilih, sesuai dengan selera dari interior lover sekalian. Setelah kita membahas dua kelebihan dari wallpaper, kita akan bahas kelemahan dari wallpaper. Yang pertama, wallpaper terlalu panjang. Jadi apabila kita memotong untuk menyamakan motifnya dalam motif-motif tertentu, itu cukup sulit. Dan yang kedua, dari segi pemasangan, kelemahan wallpaper yaitu satu, dalam pemasangan menurut saya lebih sulit dibandingkan dengan wall foam dan wall PVC. Karena wallpaper minimal membutuhkan 2 orang untuk memasangnya di dinding, dan cukup sulit karena ketika kertas dikenai cairan lem itu sangat sulit untuk menyamakan motifnya. Kelemahan yang ketiga dari wallpaper yaitu pada permukaan yang kasar dan permukaan yang gelombang, wallpaper cenderung kelihatan banget kasarnya dan tidak rapi. Untuk mengatasi itu biasanya kita mendasari dulu permukaannya itu dengan triplex atau gypsum. Tetapi ya tentu saja apabila kita menambah itu, harganya akan sangat membengkak. Kelemahan dari wallpaper yang keempat yaitu wallpaper lebih cenderung gampang terkelupas atau terlepas dibandingkan dengan wall foam dan wall PVC. Berikut kita akan membahas tentang wall foam. Seperti yang interior lover ketahui dari namanya wall foam, berarti bahan dasarnya terbuat dari foam yang dipakai di dinding. Supaya interior lover ketahui, wall foam yang dijual di pasaran cuma satu ukuran, yaitu 70 cm kali 75 cm. Berikut kita akan bahas kelebihan dari wall foam. Yang pertama, dari segi harga, wall foam cenderung lebih mahal daripada wallpaper. Tetapi wall foam karena dijual lembaran, jadi kita bisa membelinya sesuai dengan kebutuhan. Harga wall foam yang beredar di pasaran itu variatif, yaitu berkisar mulai dari 20 ribuan sampai 40 ribuan. Dari segi pemasangan, wall foam jauh lebih gampang dari wallpaper karena dia lebih mudah, ukurannya juga lebih kecil dan sudah disesuaikan dengan motifnya. Tinggal kita pasin saja ukuran dengan motifnya.
Masih dalam pemasangan, wall foam jauh lebih gampang dari wallpaper karena wall foam sendiri di belakangnya itu sudah ada kayak stiker. Jadi tinggal dikupas dan itu sudah terdapat lem yang bisa kita langsung tempelkan ke permukaan. Dalam kondisi terpasang, wall foam jauh lebih gampang dibersihkan daripada wallpaper karena bahannya dari foam. Jadi apabila terdapat debu atau kotoran, lebih mudah kita bersihkan menggunakan air. Berikut kita akan bahas kelemahan dari wall foam. Yang pertama, kelemahan dari wall foam yaitu dari varian. Wall foam, varian dan motifnya itu sangat terbatas. Hanya beberapa motif dan varian yang tersedia di pasaran. Kelemahan wall foam yang kedua yaitu wall foam terbuat dari foam. Jadi rentan terhadap yang namanya panas. Apabila kita memasang wall foam pada dinding, hindari yang terkena matahari secara langsung. Karena apabila panasnya berlebih, wall foam akan menciut. Berikut kita akan bahas tentang wall PVC. Seperti interior lover ketahui dari namanya, wall PVC artinya bahan dasarnya terbuat dari PVC, di mana bahannya itu lebih lentur dan lebih tebal. Menurut saya, wall PVC adalah bentuk terbaru atau keluaran terbaru daripada wall decoration atau dekorasi untuk dinding. Wall PVC sendiri terjual di pasaran dengan dua ukuran, yaitu 30 cm x 30 cm dan 50 cm x 50 cm. Untuk harga wall PVC sendiri yang beredar di pasaran untuk ukuran 30 cm x 30 cm itu berkisar sekitar 40 ribuan. Sedangkan untuk ukuran 50 cm x 50 cm berkisar sekitar 60 ribuan, belum termasuk ongkos kirim. Berikut kita akan bahas kelebihan dari wall PVC. Yang pertama, karena wall PVC jauh lebih tebal bahannya, wall PVC jauh lebih tahan terhadap panas dan air. Jadi kita lebih mudah membersihkannya dan kita tidak perlu takut dia menyusut ketika kita memasang di dinding yang berhadapan langsung dengan sinar matahari. Kedua, bahan wall PVC tekstur 3D-nya jauh lebih kelihatan, lebih tebal. Jadi ketika dipasang di tembok, wall PVC jauh kelihatan lebih elegan dan lebih nyata seperti tembok yang diplester. Yang ketiga, wall PVC jauh lebih tahan lama di dinding, tidak mudah terkelupas karena ketika menempel wall PVC kita menggunakan lem kuning, yaitu bisa mereknya macam-macam, yaitu lem Fox atau Raja Wali. Kelemahan dari wall PVC itu sendiri yaitu pertama dari segi harga. Tentu saja wall PVC kalau dipasangkan dalam satu bidang jauh lebih mahal daripada wall foam dan wallpaper. Tapi jangan salah, apabila teman-teman memilih wallpaper dengan merek tertentu dan tekstur tertentu, hasilnya bisa jauh lebih mahal daripada wall PVC. Yang kedua, karena wall PVC bahannya jauh lebih tebal, jadi pada saat pemasangan yang di sudutnya tidak siku, untuk memotong wall PVC jauh lebih sulit karena bahannya lebih tebal dan teksturnya lebih 3D. Jadi untuk memotongnya dengan sangat rapi butuh keahlian khusus ya. Yang ketiga, kelemahan dari wall PVC itu hampir sama dengan wall foam, yaitu tekstur dan motifnya terbatas. Nah, interior lover sekalian, kita telah membahas perbedaan antara wallpaper, wall foam, dan wall PVC. Dari perbedaan yang sudah kita bahas, kesimpulan yang gua ambil yaitu pertama, apabila interior lover mencari motif yang banyak, pilihan varian motif yang banyak tentu saja yaitu wallpaper. Yang kedua, dari segi harga, apabila interior lover mencari yang termurah, tentu saja wallpaper. Karena wallpaper menyediakan varian harga dari 100 ribuan sampai jutaan. Bisa juga wall foam. Wall foam juga relatif cukup murah karena per lembarnya cuma 20 ribuan sampai 30 ribuan. Yang ketiga, apabila interior lover mencari yang pemasangannya paling mudah, tentu urutan pertama jatuh pada wall foam. Karena wall foam itu paling gampang. Pemotongannya juga gampang, ukurannya juga udah pasti. Dan yang keempat, apabila interior lover mencari yang paling tahan lama, tentu yang pertama jatuh pada wall PVC dan yang kedua jatuh pada wall foam. Karena apa? Dua-duanya itu punya daya tahan yang cukup kuat terhadap dinding dalam kondisi dinding yang kurang bagus. Yang kelima, apabila interior lover mencari yang paling mewah, kalau untuk gua pribadi, gua tetap prefer pada wall PVC. Tetapi setiap orang mempunyai penilaian berbeda.
Bagi yang pecinta wallpaper dan wallpaper dengan kondisi motif tertentu dengan merek tertentu dan dipadukan dengan wallpaper motif tertentu, itu bisa dapat kombinasi yang sangat mewah. Dan yang terakhir, yang keenam, apabila interior lover mencari yang 3D-nya kelihatan jauh lebih nyata, tentu saja wall PVC dan wall foam. Dengan demikian kita telah membahas tentang perbedaan antara wallpaper, wall foam, dan wall 3D. Di video-video berikutnya, gue akan membahas semua tentang interior. Jadi apapun yang interior lover ingin ketahui, silakan komen di bawah. Nanti kita akan bahas dan kupas bersama. Oke? Tetap dukung video ini dengan cara subscribe and share video ini kepada orang-orang di sekitar kita agar video ini semakin berkembang dan kita sama-sama terus belajar tentang interior. Bahan-bahan yang up to date, cara pemakaiannya, budget yang kita sediakan, dan lain-lain. Terima kasih. Salam dari Vikitan Arsitektur and Interior.